Apa sih yang membuat seseorang itu sulit untuk sembuh ataupun pulih dari luka di hatinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti punya luka di hatinya masing-masing. Karena setiap pengalaman kehidupan tidak semuanya membahagiakan, ya kan? Ada juga kondisi-kondisi yang tidak ideal, yang itu pasti menimbulkan luka di hati. Jenisnya bisa beda-beda. Ada luka yang berupa rasa marah, rasa benci, rasa dendam, kecewa, sakit hati, ataupun rasa penyesalan di hati. Termasuk juga rasa takut dan khawatir kalau terulang lagi. Nah, luka yang pernah kita alami ini kalau belum dipulihkan tentu bisa membuat kita menjadi sedemikian sensitif. Ibaratnya kalau di tangan kita ada luka, apalagi kalau lukanya sudah berulang kali terjadi, kita berulang kali merasa tersakiti. Sehingga luka di tubuh kita ini kalau diibaratkan di tubuh menjadi sedemikian besar. Apa yang terjadi kalau kita tahu kita punya luka? Ya, ibaratnya ini ya, tahu nih di tubuhnya ada luka, ya kan? Ketika ada orang lain yang lewat di dekat kita, dia mau deket aja ya ke area yang mendekati luka kita, belum kesenggol aja ini luka di tangan kita, kita udah aduh jangan 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 gitu ya. Kita udah bereaksi, ya kan? Karena kita tahu kita punya luka sehingga kalau orang sudah mendekati kita belum menyenggol ya, kita udah merasa sensitif, kita udah merasa takut tercederai, kita udah merasa marah gitu, jangan deket-deket kan gitu ya. Nah, apalagi kalau orang tersebut ya tanpa sengaja ya tanpa sengaja menyentuh area luka kita, plek gitu ya. Kita akan bereaksi sedemikian rupa, marah ya kan, dan menjadi tidak terkendali karena sakit banget, namanya ada luka ya kan. Itu ibaratnya kalau di diri kita ada luka di hati, ya kan? Orang nggak berniat sih menyakiti kita. Orang nggak tahu sih kalau kita punya luka yang sedemikian sensitif di area tersebut, tapi kita akan bereaksi sedemikian rupa karena di diri kita ada luka yang belum pulih dan bahkan mungkin diabaikan selama ini. Jadi seperti itu ibaratnya. Lantas, apakah kita menyalahkan orang lain yang kemudian mungkin tidak tahu menahu tentang luka di hati kita, kemudian kita sedemikian menjadi bereaksi, membuat mereka juga kebingungan jadinya kan, ada apa ini kok saya cuman berkata sederhana, nggak sengaja juga, tapi kita reaksinya demikian luar biasa. Artinya tentu ini akan mengganggu aspek-aspek kehidupan kita dalam menjalin relasi dengan pasangan, relasi dengan anak, relasi dengan orang tua, mertua, ataupun orang-orang di sekitar kita. Menjadi sedemikian sensitif, overthinking, mudah berpikir buruk, ya, negative thinking, dan tentu saja mempengaruhi kesehatan di tubuh kita. Karena tadi lukanya diabaikan, lukanya nggak pernah diamati, dipulihkan. Pertanyaannya, kalau kita tahu di tubuh kita ada luka, di hati kita masih ada luka yang membuat kita sensitif, mudah bereaksi, overthinking, dan lain-lain, lantas yang bertanggung jawab memulihkan lukanya siapa? Tentu adalah diri kita sendiri. Karena yang paling tahu apakah lukanya udah pulih atau belum, ya kita sendiri. Cirinya gimana? Kalau kita masih mudah bereaksi, masih sensitif, mudah tersinggung, gampang meledak, ataupun banyak khawatir-khawatirnya, nah itu tanda kita belum sepenuhnya pulih. Ya, maka kalau tahu kita masih sedemikian reaktif dalam menyikapi berbagai kondisi di kehidupan kita, itu karena lukanya belum selesai. Kalau lukanya sudah pulih, ya, ibaratnya tadi tangan yang udah terluka, kemudian udah kita rawat, kita obati, kita sembuhkan dengan beragam cara, dan lukanya sudah kering. Luka yang di tangan tadi sudah kering, ya, sudah sembuh gitu ya, sudah berganti dengan kulit baru.
Apa yang terjadi? Orang deket ya nggak masalah. Orang nggak ada luka. Bahkan ditepuk-tepuk juga ini tangannya, ya nggak masalah, nggak sakit. Karena nggak ada lukanya. Ya, bandingkan dengan tadi di sini ada luka, belum disenggol aja kita udah tersakiti, udah teriris sendiri. Apalagi kalau disenggol nggak sengaja, aduh kita marah banget. Apalagi kalau sengaja gitu ya. Sedemikian marahnya kita. Tapi kalau kita udah pulih, hati kita itu udah terobati, kita nggak akan terganggu lagi nih, nggak akan tersakiti lagi dengan sikap orang lain, penilaian orang lain, kata-kata orang lain. Kita udah nggak bereaksi lagi karena nggak terganggu lagi, nggak ada luka kok di hati kita, kita nggak akan bereaksi. Ya, fine-fine aja, netral aja, dan bahkan bisa berempati sehingga jadinya relasi yang dijalani lebih sehat, lebih harmonis, lebih menyenangkan karena kita pun sudah menjadi pribadi yang menyenangkan, tidak lagi sensitif, baper atau mudah tersinggung, termasuk tidak lagi reaktif ketika pun ada situasi yang tidak ideal, belum sempurna, nggak sesuai harapan di sekitar kita. Pertanyaannya, bersediakah teman-teman memulihkan dirinya sendiri? Ya, bersediakah teman-teman berdamai, selesai dengan dirinya sendiri? Kalau teman-teman bersedia, maka terbukalah untuk melakukan beragam cara yang bisa memulihkan jiwa teman-teman. Itu sebabnya saya pun membantu menginspirasi untuk menghadirkan e-book ataupun buku elektronik dengan tema selesai dengan diri sendiri. Ya, e-book atau buku elektronik ini saya hadirkan untuk membantu kita semua bisa pulih dari dalam. Karena kalau luka yang di hati kita sudah pulih, tadi ya, kita nggak akan reaktif lagi. Kita sudah bisa bersikap netral, termasuk kalaupun ada masalah, cara kita bereaksi sudah berbeda. Nah, cara bereaksi yang berbeda inilah yang akan membuat hidup kita jadi penuh anugerah. Ya kan, menyikapi apapun bisa santai aja, relax. Nggak lagi reaktif, nggak lagi marah-marah, nggak lagi panikan, nggak lagi banyak menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, teman-teman bisa membantu dirinya untuk selesai dengan diri sendiri dengan membaca e-book yang kami hadirkan. Teman-teman bisa melakukan order untuk e-booknya dengan menghubungi kontak yang ada di link bio saya atau menghubungi ke 0877 6528 2418. Teman-teman layak bahagia, layak punya hati yang tenang, layak untuk bisa berpikir dengan jernih, dan layak punya kehidupan yang bahagia, harmonis, penuh cinta, dan mudah meraih rezeki atau mewujudkan impian-impiannya. Dan semuanya itu dimulai dari kita selesai dengan diri sendiri. Ya, bantu yuk dirinya untuk bisa berdamai dengan apa yang sudah terjadi, berserah untuk apapun yang belum terjadi, dan bisa menikmati hidupnya yang saat ini. Mau nggak teman-teman? Maka bantu yuk dirinya sendiri untuk bisa hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna dimulai dari kesadaran bahwa semua orang layak bahagia termasuk diri teman-teman, dan putuskan untuk bahagia saat ini juga. Nggak pakai nanti, nggak pakai tapi, dengan cara kita selesai dari dalam dengan memulihkan kalau masih ada luka yang masih menganga di tubuh ataupun di hati kita. Ketika itu selesai, ketika itu pulih, hidup kita pun akan berbeda karena pancaran energi kita sudah jauh lebih tinggi, vibrasinya tinggi, dan semakin mengundang hal-hal baik datang dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.